Tuhanku Yesusku. Apa itu? Yo, Pak. Apa itu? Halo. Apa kabar? Baik. Senyumnya mana? Yang jelas itu kalau suka tuh ya lebih banyak sukanya daripada dukanya. Karena hari sendiri itu kan paling benci kalau untuk duka-dukaan dia. Jadi lebih banyak sukanya sih. Kita bicara tentang dukanya dulu ya. Dukanya itu yang pertama itu kalau pas Pak Hari itu perutnya lapar. Itu yang paling suka itu. Bawaannya pengennya makan, terus jadi konsentrasi mengajarnya jadi lebih. Pak Hari nggak berasa apa? Sering. Tapi mesti lapar. Karena selalu lupa apakah tadi saya sudah sarapan apa belum. Jadi lupa, jadi lapar. Jadi bawaannya pengennya makan loh. Itu duka yang pertama. Duka yang kedua itu biasanya kalau pas pada waktu Pak Hari sakit perut. Karena itu sakit perut itu bawaan juga. Gitu. Nah, pas sakit perut itu mesti kan mampet gitu. Jadi ngajarnya jadi nggak konsen lagi. Gitu. Kadang-kadang keceplosan ngentut dadu-dadu tapi nggak kelihatan karena Pak Hari pinter nyimpen entut. Jadi tahunnya jadi tidak terasa karena Pak Hari punya prinsip begitu kentut Pak Hari bau maka saya akan segera suntik dan operasi prinsipnya. Maka kalau entut tidak pernah bau dan tidak pernah bunyi. Saya harus lihat kamera ya? Oh ya. Itu duka yang kedua. Duka yang ketiga itu kalau saya ngajar tuh pas pada waktu anak-anak pada diem. Wah, itu luar biasa. Bayangkan kalau kamu ngajar atau berbicara dengan orang padahal di situ jelas-jelas ada manusia tapi diem. Ya nggak? Kayak nang kuburan loh, ngajar kijing gitu. Ya paling enggak kalau nggak diem tuh ya ngobrol. Dulu ya. Ada sesuatu suasana yang terbangun di situ, tidak hanya diem saja. Nah itu Pak Hari jadinya kan galau toh. Masa ngajar diem semua. Ya sih memang enak ngajar diem, tapi kadang kesannya kayak saya itu tinggalkan gitu loh. Sakit di sini. Rasa nangis atau rasa melo? Sakit loh, tinggalin seperti itu. Kamu ngajar bengak-bengok demenin apa bayangno. Sakit itu, bener. Lawang kita ngomong bener-bener yang menang kabeh. Enggak hidup suasana. Nah, itu paling duka yang paling biasa. Duka yang keempat. Itu jika anak-anak waktu saya ngajar, ya, waktu saya ngajar memberikan teori, ya, itu pada mudeng. Jadi saya berikan teori materi itu semuanya pada mudeng itu paling anyar. Seolah-olah saya itu tidak ada harganya. Coba bayangkan, guru loh saya itu, mama apa udah mudeng. Lah aku yang ngajar apa? Bahaya itu. Susahnya itu, bukannya itu. Nggak ada fungsinya jadinya guru. Tapi saya bangga karena mereka semuanya lebih daripada saya. Kalau guru diunggul itu kan berarti sudah berhasil mengajar, ya toh? Muridnya lebih pintar dari guru itu bagus. Sukanya sekarang. Sukanya itu kalau saya melihat Jovi bisa duduk diem, ya toh, sambil berdoa Bapa Kami pegang rosario. Itu harapan saya nanti kalau Jovi bisa belajar begitu top. Suka yang kedua itu jika melihat Antoni nilai matematikanya bisa dapat 9,67 tambah lagi 8 9 ya, paling tidak 10 lah itu luar biasa. Tapi saya sukanya di sini tuh ya itu keakraban terbentuk di sini meskipun pada berantem ya mengkotak-kotakkan itu 9A ini kelompok ini kelompok 9B kelompok ini kadang di kelas itu ada harusnya satu kelas malah bisa jadi 10 kelas karena ada kelompok-kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi saya sukanya itu bangganya itu meskipun mereka berantem tetap saja mereka itu mesti neng-nengan itu yang tadi. Meskipun berantem, meskipun mereka pada berantem tapi selalu prinsip selalu dipegang ya, persaudaraan itu ya, meskipun berantem kemana-mana selalu ececenan tapi dimanapun mereka selalu neng-nengan. Ketemu siapa yang nggak pernah bertepuk sapa itu yang paling membanggakan saya. Jadi konsisten, itulah konsisten. Namanya konsistensitas. Jadi sekali marah-marah. Jadi orang ngitok-ngitok ini
gini loh, meskipun kamu tuh marah-marahan ya diketok kene marah. Jadi kadang kan biar nanti ketok apa marah-marahan kau yang jalan papasan halo pada marah-marahan itu malah nggak suka. Itu namanya itu apa, namanya apa itu yang munafik, itu nggak konsisten. Ya konsisten dia marah terus gitu, tapi itu tidak baik gitu. Tapi saya tetap seneng kok anak-anak kelas 9 kompak meskipun pada marah-marahan. Nyatanya kita kemarin bikin acara jadi meskipun itu didasari dengan marah-marahan, ya nggak? Betul kan? Nah, iya, tapi tetap jalan. Nah, semoga ini nanti, karena ini baru awal, nanti mungkin kalau udah 10 tahun, 15 tahun lagi kalian bisa merasakan, oh iya temanku yang dulu yang saya benci, mesti kangen kok. Pak Ari dulu pernah kayak gitu kok. Ini sampai di mana tuh? Tahu bicaranya sampai situ malah. Jadi suka duka tok ya. Iya. Oke, lanjut pertanyaan. Itu tadi pesannya. Ya Tuhan. Yang tadi sambungan itu tadi. Ya Tuhan. Kalau marah-marahan jangan Yesus. konsisten. Ya, kalau marah-marahan tuh konsisten. Jangan pelin-pelan. Marah kok pelin-pelan. Sekarang marah besok enggak. Itu enggak konsisten ya enggak? Iya. Kalau marah jangan konsisten. Tapi kalau kasih mengasihi teman jauh jangan konsisten. Jangan pelin-pelan gitu. Sekarang ngasih temennya, sekarang menyayangi temennya, besoknya sudah nggak menyayangi. Itu pelin-pelan. Jadi orang itu yang konsisten, punya prinsip. Itu bekal nanti. Tuh. Pesan atau pesan? Pesan. Pesan ya. Oke, anak-anakku semuanya kelas 9A 9B, semuanya saja yang kemarin sudah dinyatakan lulus. Kalian sebentar lagi sudah mau menuju ke masa depanmu. Ini langkah awal kamu untuk membuat sesuatu menjadi baik. Ya, jadi tolong kamu siapkan benar-benar masa depan kamu. Ini awal. Ini kalau ini selalu saya pakai ini istilah atau falsafah orang Cina. Langkah pertamamu itu adalah akan menentukan 1.000, 2.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 6 juta, bahkan triliunan langkahmu ke depan. Maka pastikan langkahmu yang pertama. Oke ya, jangan ragu-ragu, selalu berpegang pada prinsip, Tuhan menyertai, selalu berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ari. Sama-sama. Ya. Senyum dulu dong. Pak Ari. Senyum. Nangisnya mana nangisnya? Oke, ya. Halo. Ya, halo, selamat pagi. Kesan saya mengajar di Tarakanitas khususnya kelas 9 dan khususnya memang 9B itu apa ya, meriah. Selain meriah juga banyak yang cerewet mungkin ya. Cewek apa yang cowok ya? Ada cewek, ada cowok, sama saja dengan foto-foto yang luar biasa. Ada yang kakinya dinaikkan di meja, ada yang mungkin tidur, ada yang mungkin berbagai macam lah. Tetapi menyenangkan bahwa kelas 9 ini baik 9A maupun 9B, memang saya khususnya 9B itu luar biasa. Apalagi yang tahun ini memang bagi saya apa ya, paling sulit dibandingkan dengan kelas 9 sebelumnya. Tapi puji Tuhan ternyata semua lulus dengan baik. Itu mungkin kesan dan pesan saya, semoga nanti di tingkat yang selanjutnya SMP ini jangan kalian lupakan. Terima kasih. Ya. Suka duka mengajar di Tarakanita khususnya kelas 9 itu apa? Langsung lah Pak. Suka. Kalau sukanya ya apa yang saya sampaikan semua murid dapat menerima dengan baik, itu sukanya. Kalau dukanya apa ya? Agak keras ya Pak. Saya sendiri belum bisa belum bisa menyampaikan apa yang ilmu-ilmu pengetahuan itu tidak dapat tersampaikan ke anak secara maksimal. Kudune
Kudune aku dikai pertanyaan saya tak mikir sing lagi tak jawab. Oh ya iso. Ya sik. Diposek. Tiga. Halo. Halo. Nyum. Ya, suka dukanya ngajar di kelas 9. Kalau sukanya ya waktu pelajaran olahraga pertama, apa yang saya sampaikan, apa yang saya ajarkan itu dapat diterima dengan baik oleh anak-anak. Anak-anak mengerti dengan cepat, dengan baik. Dukanya apa ya? Kalau dukanya mesti kadang waktu anak-anak jenuh dengan olahraga atau tidak semangat dan olahraga, itu kadang anak-anak tidak menerima dengan baik dan pada akhirnya apa ya, menolak, hanya pengen bebas ya, sehingga membuat saya agak menyesal dengan diri saya. Maka tidak bisa memberikan treatment atau metode yang membuat anak-anak itu semakin senang atau suka dengan pelajaran olahraga gitu. Jadi pengalaman apa yang tidak bisa dilupakan, pengalaman dalam saya mengajar dalam kelas 9 ini terutama apa ya, anak-anak kelas 9 ini ya berbeda dari tahun kemarin, berbeda dari tahun mendatang juga. Kelas 9 ini uniknya tidak ada semangat belajarnya sama sekali. Oh ya Allah, jujur banget. Ya, mungkin memang anak-anak kelas 9 ini spesial karena memang mereka punya keunggulan masing-masing. Dan kalau mereka nggak terlalu suka dengan apa yang namanya sekolah. 9 tuh apa ya? Itu nggak cocok sekolah, tapi dia punya pengembangan pribadi masing-masing. Mungkin karena kalau ya memang pendidikan di kita memang apa mengharuskan semua itu tuntas, mengharuskan semua itu lulus. Nah, tidak semua itu anak bisa lulus semuanya. Anak punya apa kelebihan dan kepribadian masing-masing yang dia sukai atau dia senangi. Pengalaman kelas 9 yang tidak saya lupa adalah saya sering marah di kelas 9 ini daripada tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Terutama kelas 9 sama aja. Itu mungkin cowoknya 9B, ceweknya apa kebalik ya? 9A ceweknya, 9B cowoknya. Ya kurang lebih begitu ya. Kalau kalian sebenarnya saya tanya ukuran kesuksesan kalian itu apa? Kalau ukuran kesuksesan untuk kalian lulus sekolah itu bisa, tapi untuk di luar sekolah yang ukur kesuksesan adalah diri kalian masing-masing dan orang lain. Jadi jika kalian ingin sukses ya kalian punya target sendiri, punya ukuran sendiri, punya daya juang sendiri. Dan setelah kalian lepas dari sekolah, hidup itu bergantung pada diri kalian sendiri, bukan pada nilai yang diberikan oleh guru ataupun angka-angka yang ada dalam rapor. Jadi jika kalian masih dalam pendidikan, ya ikuti jalur pendidikan. Tapi kalau kalian lepas dari itu, kalian hidup sendiri, berjuang untuk diri kalian sendiri dan sukses untuk kalian sendiri. Terima kasih. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old.